Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah, apa kabar? Semoga di rumah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu dengan judul bab makanan halal dan haram. Ya, tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya Bu Afid mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang makanan halal? Apa yang kamu ketahui tentang makanan halal? Tahu ya? Terus yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang makanan haram? Terus pertanyaan terakhir, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram? Yuk, mari kita mulai materi pelajaran bab makanan halal dan haram. Sebelumnya Bu Afid mau membacakan ayat Al-Quran. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Artinya, mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Ayat yang kedua, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dari ayat tersebut kita sudah mempunyai gambaran ya, Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan juga baik. Sekarang masuk ke materi arti makanan halal. Ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Ketentuan makanan halal dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang tadi ya yang Bu Afid bacakan, semua makanan yang baik adalah halal. Yang dimaksud dengan baik atau thayyibah adalah yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Jadi makanan yang baik yang membuat tubuh kita sehat, itu pada dasarnya makanan halal. Makanan yang tidak baik harus kita tinggalkan, sebab makanan yang tidak baik dapat merusak organ tubuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Contoh makanan yang tidak baik seperti makanan yang mengandung racun dan zat-zat yang dapat merusak tubuh. Jadi makanan yang merusak tubuh, ada zat-zat yang tidak baik, itu makanan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan atau bisa dikatakan makanan haram. Selain itu, ada ketentuan lain tentang makanan halal, yaitu makanan halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jika tidak, makanan yang halal berubah hukumnya menjadi haram dan dosa. Makanan halal ini ada berbagai macam jenis ya, yaitu yang pertama, 1. Semua makanan yang baik dan tidak kotor itu halal. Yang kedua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat, hewan yang hidup di air, baik air tawar, air asin, atau air laut maupun air payau. Air payau ini campuran air tawar dan air laut, itu halal.
Sekarang kita sudah tahu ya apakah makanan halal itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan makanan haram. Arti makanan haram. Haram artinya dilarang atau yang tidak boleh dilakukan. Jadi, makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pasti ada mudorotnya. Meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan akan mendapat pahala. Jika kita melanggar ketentuan tersebut, kita akan berdosa. Macam-macam makanan haram sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihah وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Sudah jelas ya, dalam ayat tersebut Allah melarang makanan seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan hewan yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula untuk mengundi nasib dengan anak panah. Adapun rinciannya, jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah sebagai berikut. Yang pertama, semua jenis makanan yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang Bu Afid bacakan tadi. Yang kedua, semua makanan yang tidak baik, yaitu yang kotor dan menjijikkan. Yang ketiga, bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Yang keempat, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudorot terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang terakhir, makanan yang didapat dengan cara tidak halal, seperti memperoleh makanan dari hasil tipuan, curian, rampasan, korupsi, dan riba. Di akhir pembelajaran ini ada soal. Perhatikan dan dijawabnya. Ini ada berbagai macam makanan. Ada padi, daun ganja, daun singkong, daging babi, darah, sayuran hijau, dan bangkai sapi. Dari macam-macam makanan tersebut, coba anak-anak kelompokkan mana saja makanan yang halal dimakan dan mana saja makanan yang haram untuk dimakan. Baik, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai, sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Bu Afid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.